teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Bahtiar Esa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe, like, dan komen di video-video saya sebelum-sebelumnya. Oke, kali ini saya akan membuat konten yang sedikit lebih serius, jadi nggak kayak video sebelumnya yang banyak bercanda gitu ya. Nah, di tengah pandemik seperti ini banyak sekali cobaan yang menerpa mereka, kaum-kaum pekerja. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan atau work from home, dan tentunya itu membuat penghasilan mereka menjadi lebih sedikit atau berkurang beberapa persen. Bahkan ada juga yang memutuskan untuk resign, khususnya tenaga kesehatan. Seperti itu. Kenapa resign? Karena mereka mungkin takut tertular virus ataupun alasan-alasan lainnya. Nah, di sini aku akan memberikan tips untuk kalian para pencari kerja. Tipsnya adalah tentang background check yang dilakukan oleh HRD ketika melihat kualifikasi kalian untuk masuk ke perusahaan atau bergabung kepada perusahaan mereka, seperti itu. Nah, background check kayak gimana sih yang dilakukan HRD terhadap kita? Biasanya HRD itu mengecek background check, ribet amat. Biasanya HRD melihat background check kita itu dari sosial media. Itulah kenapa banyak sekali sekarang lamaran yang harus menyertakan link sosial media kalian, seperti itu YouTube, Instagram, Facebook, email, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu bisa untuk melihat karakter kalian. Karakter kalian tuh gimana sih sebenarnya, kayak gitu. Pantas gak sih saya menerima Anda dengan karakter Anda yang seperti itu gitu. Bisa dilihat dari postingan-postingan sosial media kalian. Dilihatnya dari mana? Dari tata bahasa kalian di status, terus kemampuan bersosialisasi kalian dalam membalas komentar, terus kalian pasif atau enggak, kayak gitu. Terus kalian itu orang yang gampang kerja di tim atau kerja sendiri-sendiri, atau gimana ya, introvert dan extrovert, kayak gitu. Yang kedua itu mengetahui tentang kesantunan kalian. Ibarat kata, peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Semua postingan di media sosial kalian yang tadi aku bilang berkaitan dengan komentar itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kalian di masa depan, seperti pencarian kerja, kayak gitu. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan internet, teman-teman. Sekarang gini deh, kalau misalnya di nalar ya, mana ada sih perusahaan yang mau nerima orang-orang dengan omongan yang kasar, omongan yang kotor gitu ya. Walaupun mungkin kalian secara kerja itu profesional, tapi ketika orang sudah mengetahui isi sosial media kalian, seperti misalnya rekan bisnis, follow Instagram kalian dan melihat postingan atau komentar kalian kotor, itu jadi apa ya, mempersempit peluang untuk bisa bekerja sama gitu loh, ngerti kan? Nah, indikator penilaian HRD dalam mengecek background check atau melihat background check kita selanjutnya adalah dari hubungan profesional kita. Gimana? Kadang kita mutualan sama orang-orang penting, kayak misalnya orang-orang yang berpengaruh untuk dijadikan klien atau berpengaruh untuk diajak bekerja sama kepada perusahaan yang nantinya akan kita tempati bekerja, seperti itu. Jadi mereka melihat dari situ juga, teman-teman. Start follow orang-orang yang penting, orang-orang yang sekiranya bisa influence, bisa diajak kerja sama gitu ya, bisa mempengaruhi orang banyak, itu start follow dari sekarang. Nah, penilaian selanjutnya yang dilakukan HRD itu ada tingkat kepercayaan diri atau optimisme yang kalian miliki. Dilihatnya dari mana, kakak? Dilihatnya dari bagaimana kalian update status. Kalau misalnya kalian galau, dicurhatin sedikit kayak gitu, langsung perusahaan itu menilai bahwa kalian mudah mengalami insecurity. Apa itu insecurity? Baca di sini ya. Nah, kalau orang-orang yang kayak gini biasanya agak sedikit susah memiliki peluang untuk diterima kerja. Kenapa? Ketika kalian ditempatkan pada bidang kerja yang mungkin nantinya akan menemui banyak orang, itu kurang cocok karena ya dengan sifat kalian yang kurang pede atau gampang insecure, itu akan mempengaruhi sih. Gitu. Jadi jangan update status galau, stop update status galau, disimpan dalam hati aja gitu ya. Nah, yang terakhir nih, kenapa sih HRD perlu lihat personality kalian dari sosial media yang kalian punya, yaitu HRD pengen melihat kehidupan di luar pekerjaan kalian. Kalau misalnya kehidupan di luar pekerjaan kalian mempengaruhi
loyalitas kalian dalam bekerja, kinerja kalian sehari-hari dalam pekerjaan, kayak gitu. Nah, sekarang aku mau sebutin sama kalian yang nggak masuk kualifikasi sama sekali nih dilihat dari sosial media kalian, yaitu kalian sering atau pernah memposting postingan yang berbau sara, pornografi, diskriminasi, dan yang satu lagi itu provokatif kayak gitulah, tapi ke arah yang negatif. Itu jangan ya, nggak boleh. Terus yang selanjutnya yaitu kandidat memposting foto obat-obatan, minuman keras, dan kebiasaan buruk lainnya di laman sosial media. Inilah yang bikin HRD tuh males nerima kita. Ngapain juga gitu loh, stop it. Hapus pokoknya postingan-postingan yang kayak gitu. Emang sih keren, bisa dibanggain gitu ya. Apa sih yang bisa dibanggain? Gak ada yang keren gitu ya, kelihatannya nongkrong di klub sama teman-teman. Tapi woi, masa depan cuy. Oke, yang bikin HRD enggan lagi nerima kalian jadi pegawai mereka, yaitu kalian pernah memposting keburukan atau rahasia perusahaan yang pernah kalian tempati sebelumnya. Jadi nih, kalian udah pernah kerja nih di suatu perusahaan, terus kalian out pengen kerja di perusahaan ini, tapi kalian ketahuan posting jelek-jelek tentang perusahaan ini. Wah, udah nggak bakalan kalian tuh dapat kerja di perusahaan yang baru ini. Karena apa? Karena HRD juga nggak mau kalian lakuin hal yang sama ketika mungkin nanti ada rasa ketidakcocokan pada pekerjaan yang baru akan kalian ambil ini, kayak gitu. Oke, yang terakhir ada tips gimana sih caranya biar cepat keterima kerja ditinjau dari sosial media. Yang pertama, perhatikan album foto di sosial media kalian dan hapus apabila sekiranya itu merusak reputasi kalian. Yang kedua, jangan melakukan hal negatif kepada dunia luar seperti provokasi dan lain-lain sebagainya, karena itu sangat-sangat tidak baik. Dan ketika kalian ingin diterima kerja ya, don't do that. Yang ketiga, ini sih termasuk penting sih, itu bergabunglah dengan grup-grup yang sesuai dengan bidang kalian. Kayak misalnya kalian lulusan sarjana kimia, bergabunglah kepada grup-grup yang ada tentang kimia-kimia. Yang terakhir adalah selektif dalam mutualan atau mencari teman di sosial media. Bukan berarti ada orang yang follow kalian nih, kalian wajib follow balik. Itu saya rasa harus dilihat-lihat dulu, harus selektif dulu. Mereka itu siapa, mereka itu kayak gimana, statusnya, tata bahasanya, kayak gitu. Kalau akunnya di private terus kalian follow tapi isinya buruk, kontennya buruk, langsung unfollow aja gitu ya teman-teman. Oke, udah selesai video dari aku itu tadi tentang sedikit tips yang nggak penting tapi sebenarnya penting. Aku doain buat kalian yang belum dapat kerja, semoga cepat dapat kerja dengan penghasilan yang kalian inginkan. Vlog kali ini bermanfaat. Mohon maaf kalau bahasanya ya biasa lah ya. Thank you for watching. Dadah.